Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur alhamdulillah siang hari ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan PMO yang akan dipandu oleh Bapak Fasilitator kita, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau ini berarti PMO bulan Mei ya, bulan Mei. Jadi yang kemarin itu PMO bulan April yang tertunda karena berbagai hal, termasuk banyak libur ya, waktu libur puasa dan aktivitas-aktivitas lainnya. Selanjutnya selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Bapak-bapak, Ibu guru yang kita hormati, sebelum nanti materi disampaikan oleh Bapak Fasilitator, tadi malam sudah saya coba kita tes ya. Karena saya belum tahu pasti, maka kenapa saya suruh tes tadi malam untuk buka link raport nih Pak. Belum saya coba, katanya bisa dipakai bisa dipakai atau diakses oleh Bapak Ibu guru, itu sebelum tahu pasti, sehingga tadi malam ternyata bisa kita buktikan bahwa ternyata Bapak Ibu guru sudah bisa mengakses rapor pendidikan ya. Kenapa untuk rapor pendidikan versi 2.0 ini masih sedikit yang mengakses ya. Untuk Lombok Timur masih sekitar 16%-an yang sudah mengakses gitu. Sedangkan untuk yang versi sebelumnya yang 1.0 itu Lombok Timur sudah sampai dia mendapat penghargaan sebagai kabupaten tertinggi progres pengaksesannya. Sampai 89% kalau tidak salah itu, sehingga dapat piagam Lombok Timur. Nah itu yang perlu dipertahankan katanya. Jadi di rapor pendidikan itu enggaknya lah yang dituntut di sana kita mengakses ya, login, setelah itu mengeksplor. Mengeksplor itu artinya kita buka semuanya fitur-fitur yang ada di sana itu. Buka udah dia apa-apa yang di sana yang di rapor pendidikan itu dipelajari. Kalau misalnya ada tombol yang aktif untuk diklik, klik aja gitu. Itu namanya mengeksplor sambil kita pelajari apa isinya. Kemudian setelah itu kalau bisa ada diunduh file Excelnya. Unduh itu tinggal ada di sana menu unduh, kemudian tinggal unduh file Excelnya itu. Jadi ada 3. Jadi di sana di progres itu yang terbaca di sana yang login, kemudian yang mengeksplor, kemudian yang mengunduh, itu yang terhitung dia di situ itu. Itu makanya coba nanti Bapak Ibu guru kalau misalnya agak kesulitan di HP, mungkin bisa pakai laptop, unduh file Excelnya, bisa dipelajari di situ. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita simak kembali ya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fasilitator kita. Sepenuhnya kemudian kita serahkan kepada Bapak Fasilitator untuk membantu kegiatan ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya. Termasuk hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat silaturahim kita kaitannya dengan kegiatan pendampingan sekolah penggerak. Berikutnya mari kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 3 Pringgabaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 7 di SMPN 3 Pringgabaya ini, terutama yang sudah hadir di ruangan ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut berdiskusi, saya ingin menyampaikan 2 bait pantun. Ya, bait pertama, burung murai terbang ke angkasa sambil menguji kemampuan anak dan cucu. Tidak terasa sudah setahun kebersamaan kita, tapi anehnya tidak ada kata bosan bertemu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua sebenarnya, ya, yang kedua tidak apa-apa, dibacakan saja. Ya, nanti di Bu Ika ya dulu itu yang balas terakhir. Bu Ica kan nanti ya, Bu Cana juga, Bu Dia, Bu Zuh. Ya, lagi satu. Makan bubur ayam di atas gazebo, dibeli dari resto dekat toko sebelah. Saya ucapkan salam sehat kepada Bapak Ibu, tapi salam khusus saya sampaikan ke Bu Dia. Iya kan, tidak ada undangan, jadi di sini disampaikan gitu kan. Ya, ya baik teman-teman, sekali lagi untuk Bu Dia selamat menempuh hidup baru ya. Semoga semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menghemat waktu Bapak Ibu, kita langsung saja memulai diskusi. Di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah saya sempat menyampaikan bahwa materi ini akan kita diskusikan dalam 2 kali pertemuan ya. Mungkin teman-teman masih ingat di situ. Karena pertemuan pertama itu memang belum tuntas ya. Sekedar mengingatkan, kita baru membahas atau mendiskusikan terkait dengan apa itu pembelajaran sosial emosional ya, kemudian persyaratan apa yang dibutuhkan ya, apa yang disebut dengan mindfulness ya, atau berkesadaran penuh ya, masih sampai itu yang kita diskusikan pada pertemuan lalu. Nah, karena kita guru ya, kemudian pastinya akan ingin begitu melaksanakan PSE atau pembelajaran sosial emosional ini di kelas kita masing-masing tentu saja ya. Maka memang ada keterampilan yang harus kita kuasai gitu, sebelum kita mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini ya. Sekali lagi ada keterampilan yang harus kita mungkin tingkatkan ya, yang disebut dengan keterampilan sosial emosional namanya ya. Ini saya perlihatkan ya. Keterampilan sosial emosional itu seperti itu, ada 5 banyaknya, dan ini yang 5 ini semacam hierarki gitu, semacam level yang bertingkat gitu kira-kira. 5 ini artinya dia tidak bisa dibolak-balik ya. Keterampilan pertama,
kesadaran diri itu menjadi level yang paling dekat dengan kita gitu kira-kira. Artinya keterampilan yang memang ini dulu yang harus dikuasai gitu. Baru ke keterampilan yang kedua, pengelolaan diri, ya. Baru ke kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan ujungnya adalah bagaimana kita nanti memiliki keterampilan dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, inilah 5 KSE ya, keterampilan sosial emosional yang mungkin perlu kita tingkatkan, mungkin perlu kita tata ulang ya, sebelum kita lebih lanjut mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, perlu saya sampaikan sebelum kita lebih lanjut diskusi, kita memang di slide ini nanti materi-materi ini masih bersifat teoritis ya. Tentu nanti implementasinya akan mungkin jauh berbeda gitu, atau mungkin mirip tapi tidak persis sama, atau mungkin bisa jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi tetap kita bisa mengadaptasi 5 keterampilan ini di dalam berbagai situasi yang kita temukan di pembelajaran gitu. Itu pesan saya. Baik, kita coba diskusi ya, mulai dari yang pertama, mulai dari kesadaran diri. Ya, kesadaran diri itu inti dari keterampilan yang ada di sini itu adalah bagaimana seseorang mengenali emosinya, itu yang intinya di sini. Tetapi kita coba mungkin membaca, memahami sedikit, ada 5 kasus yang saya siapkan di sini ya, seorang guru yang dengan aktivitas kesehariannya. Coba kita cermati pelan-pelan ya. Kasus 1, anggap saja kita sebut ini Bu Andriana ya. Seperti itu kasusnya. Coba kita cermati sama-sama. Terbaca dari belakang ya Bu Ica, baca ya. Ya sudah mungkin ya kita cermati. Nah ini kasus 1 sampai 5. Aktornya cuma 1 ya, aktrisnya cuma 1, Bu Andriana. Nah ini menggambarkan ada, ya bisa jadi akan dialami oleh, ini kan guru ya, bisa jadi dialami oleh kita gitu atau siapa yang di sini ya, dengan aktivitas yang mungkin tidak persis sama tapi mirip-mirip ya. Ada memang yang mengalami situasi yang mana gitu. Ya. Silakan Bu Guru. Bu. Dari beberapa kasus yang kita telah baca bersama, ada beberapa mungkin yang hampir mirip ya. Misalkan kita memiliki tugas tambahan. Nah, sedangkan tugas pokok kita kan mengajar anak-anak. Jadinya ketika ada tugas tambahan dan mendesak, seperti kasusnya kemarin ada Olimpiade Sains Nasional, OSN tingkat kabupaten. Situasinya ketika kita harus mengajar di kelas, tapi saya harusnya mengajar di kelas, tapi di satu sisi harus membina anak-anak. Dan karena dari sekolah kita punya, jadi itulah bentrok antara tugas pokok dengan tugas tambahan di satu waktu yang sama. Perasaannya ya di satu sisi gimana ya, karena kita kan harusnya mengajar di kelas fokus gitu kan. Terus sedangkan lain kalau kita tinggalkan yang satu, mereka tidak dapatkan apa yang harusnya kita berikan kepada mereka. Tapi kalau kita tinggalkan yang satunya juga bagaimana, seperti itu.
Berat lah rasanya. Ya. Kalau saya tanya perasaan berarti kan emosi kita pada saat itu ya, apakah marah, sedih, takut, jijik dan seterusnya. Itu yang saya maksud ya, khawatir, waspada dan seterusnya. Nah, Bu Irma bisa konkret sedikit perasaan pada saat itu menghadapi? Perasaannya sedih, khawatir juga, anak-anak kan mau tinggal sebentar lagi semesteran, apakah nanti sampai materinya kalau kita ngejar materi lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini mengacu ke kasus yang ketiga tadi katanya Pak. Di kasus yang ketiga ini ada siswa di antara berapa siswa yang ada berprestasi dalam cabang olahraga yang tertentu, di mana pada saat siswa itu sedang belajar di kelas, kemudian ada event turnamen yang perlu kita siapkan, kemudian kita minta siswa itu untuk izin ke guru mata pelajaran untuk bisa keluar pada saat persiapan latihan, di mana yang sering kami alami siswa itu takut minta izin dan keluar, takut terlambat mengikuti pelajaran itu, sementara kita sangat membutuhkan. Yang kedua, siswa yang berprestasi khusus di antara teman-temannya itu beberapa orang, ketika mengadakan penilaian di materi khusus, setelah kita berikan nilai raport, kadang-kadang ada orang tua yang menuntut bahwa anaknya itu berprestasi dalam bidang ini kok nilainya olahraganya seperti itu. Sehingga kami merasa bingung. Pada saat memberikan penilaian, kami menilai sesuai dengan materi, tetapi nanti ada nilai plus sesuai dengan prestasi yang diinginkan. Tetapi yang kami sangat merasakan agak kecewa gitu pada saat kita membutuhkan siswa itu sendiri takut minta izin untuk persiapan itu, sehingga kami merasa sering mengalami seperti ini. Rasanya sangat sulit sekali dalam hal-hal seperti itu. Walaupun kita diberikan dukungan oleh sekolah, tapi ada teman-teman guru juga ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti, tapi tidak dipersulit oleh teman guru, tapi anak itu sendiri yang takut meninggalkan mata pelajaran itu. Itu pengalaman Tiang, tapi sedikit agak merasa kecewa lah dengan hal-hal seperti itu, sementara kita betul-betul akan mempersiapkan. Nah, itu pengalaman di lapangan Tiang. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Wayang sudah mewakili teman-teman, cukup ya. Intinya 5 kasus ini sudah mungkin sedang atau akan kita alami ya. Semua kita pasti akan mengalami situasi semacam ini ya. Karena di samping mengajar di kelas ya, tidak bisa tidak kita pasti ada tugas tambahan katanya Bu Irma tadi, Pak Wan, ya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita mengelola ini, itu maksudnya, ya. Apakah seperti Bu Andriana yang ujungnya akan mengundurkan diri menjadi panitia ini, atau tugas tambahan ini, apakah seperti itu ujungnya? Nah, ini yang kita akan diskusikan lebih lanjut ya, bukan kasusnya yang kita diskusikan, tapi bagaimana kita menyikapi kasus-kasus ini, begitu ya. Ya, coba kita lebih lanjut diskusi ya. Kasus Bu Irma, Bu Andriana yang pertama itu, ya, yang ini dalam situasi pembelajaran di kelas, ya, tiba-tiba Bu Irma menemukan salah seorang anak yang mengerjakan tugas lain. Kalau Bapak Ibu bagaimana menyikapi ini? Langsung seperti Bu Irma? Oh enggak ya. Ya. Nah, kalau
Kembali ke kasusnya Bu Irma ya. Ya. Bu Andriana gitu. Kita coba cermati ucapannya ya. Ucapan Bu Andriana. Ya. Apa katanya? Jadi ini. Orang apa itu? Orang sedang apa? Marah. Ya. Kecewa mungkin ya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ini ya. Jadi yang pertama itu kita harus kenali dulu emosi yang sedang kita alami itu dulu. Ya. Kalau misalnya kita memiliki kasus yang sama dan mengucapkan kalimat yang sama, maka sebetulnya pada saat itu kita sedang merasakan apa gitu. Ya. Itu harus dikenali itu. Ya. Apakah Bu Andriana di sana sedang marah karena tidak dihargai misalnya kan gitu ya. Ya. Jam pelajarannya tapi siswa mengerjakan tugas lain. Marah mungkin. Atau bisa jadi mungkin Bu Andriana karena harus memperbaiki proposal, komunikasi dengan kepala sekolah, menyiapkan rubrik pelajaran berikutnya. Bisa jadi Bu Andriana mungkin sedang kewalahan ya. Iya kan? Iya itu maksud saya. Kewalahan. Nah itu. Sedang banyak pikiran ya. Kemudian dia menumpahkan emosinya kepada anak tersebut. Bisa jadi itu. Nah itu yang harus kita kenali maksudnya ya. Kita apakah memang sedang marah begitu mengucapkan pernyataan itu, atau apakah tadi itu karena ada pengaruh lain ya, tadi itu karena banyaknya tugas lain menyebabkan kita kewalahan sehingga kita tumpahkan dalam bentuk seperti marah gitu. Nah, inilah yang keterampilan pertama ini penting sekali. Jadi kita harus mengucapkan pada saat itu saya sedang titik-titik gitu. Ya. Di antara yang 6 itu, 6 emosi dasar namanya ya kan. Ada 6 emosi dasar manusia, ya itu dia. Apakah kita takut, apakah jijik, apakah marah, kaget, bahagia atau sedih. Ini harus dikenali. Ini kan kelihatan sepele kan? Kelihatan sepele mengenali emosi. Ya. Saya agak mengulang sekali lagi. Apakah benar Bu Andriana pada saat itu sedang marah? Harus dia sendiri yang mengenali gitu. Ataukah Bu Andriana sedang kewalahan karena banyaknya tugas-tugas lain. Nah, jadi Bapak Ibu, pada keterampilan pertama ini penting bagi kita untuk mengenali kita sedang merasakan apa gitu. Iya. Ya karena apa? Nah itu maksud saya kan faktor lain itu kan, faktor eksternal. Ya. Artinya bukan semata-mata karena menemukan anak yang sedang mengerjakan tugas lain. Itu kan faktor eksternal. Apakah faktor tugas lain, apakah faktor hormon tadi ya, ya, atau apakah ada permasalahan di rumah misalnya ya kan gitu, ya. Ini yang sekali lagi harus dikenali gitu. Salah satu cara atau semacam tip untuk mengenali emosi, ya, kita harus menghentikan dulu, stop dulu gitu, menghentikan semua aktivitas. Gitu. Ya. Nah di sini mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Ada teknik, kok ini naik. Ada teknik mengenali emosi itu dengan teknik stop ya. Teknik stop ini tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menyadari napas kita. Kan di pertemuan lalu kalau tidak salah saya sampaikan
bahwa napas itu menjadi jangkar gitu. Napas itu menjadi semacam pusat dari segala aktivitas kita. Maka napas itu harus disadari. Jangan hanya sekedar keluar masuk, tapi disadari benar. Disadari saat udara dihirup melalui hidung, ya. Disadari pada saat kita menyimpan sejenak udara itu mungkin di perut atau di dada, ya. Dan disadari pada saat napas itu kita keluarkan secara perlahan melalui mulut gitu. Dan untuk membiasakan itu bisa dilakukan dengan teknik stop. Ya, ada 4 langkah di teknik stop ini. Ya, ada hentikan dulu semua aktivitas, ya. Kemudian ini dan selanjutnya nanti dipelajari, ya. Dan ini bisa diterapkan di siswa kita kalau mereka sudah tidak fokus, ya. Kemudian kita mau mereka kembali fokus, bisa diterapkan dengan teknik stop dengan 4 langkah ini. Stop, berhenti dulu, baru tarik napas dalam-dalam, ya. Tarik napas dalam-dalam seperti itu, baru dirasakan gitu. Dirasakan semua aktivitas sekecil apapun itu dirasakan gitu. Nah, Bapak Ibu bisa bacakan ini kalau misalnya memandu siswa, ya. Kalau kita memandu siswa dengan teknik ini bisa dibacakan ini. Kalimat-kalimat ini bisa dibacakan gitu. Ya, kira-kira itulah. Ya, dibacakan ke Bu Ica, mungkin biar dibacakan secara puitis bisa gitu. Apalagi ada diiringi dengan musik, mungkin instrumen, ya. Ya. Ya, nanti dipraktikkan lah. Ya. Kalau kita di sini mungkin kekurangan waktu, ya. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita melanjutkan melanjutkan aktivitas. Ya, sekali lagi di keterampilan pertama ini kita penting menyadari mengenali gitu, ya. Mengenali emosi, ya. Di sini ada panduan, ya, ada panduan roda emosi yang dibuat oleh Robert Plutchik, ya. Seorang terapis membuat seperti ini, roda emosi gitu. Ya, mungkin tidak terlalu kita perpanjang yang ini. Ya, kita lanjut yang keterampilan kedua, ya. Setelah kita kenali emosi, maka lanjutannya adalah kalau kita sudah kenal kan enak mengelola gitu, ya. Kalau sudah kita kenali, maka kita akan enak mengelola emosi itu, ya. Kalau sedang marah, maka terapinya adalah terapi bagaimana mengelola marah. Gitu. Ya, Bapak Ibu, pengelolaan diri atau pengelolaan emosi itu tiga kata kunci di sini, yaitu emosi, pikiran itu, ya, bukan pilihan. Pikiran dan perilaku. Itu kata kuncinya. Emosi, pikiran, dan perilaku. Ketiga aspek ini ternyata sangat berhubungan dan saling mempengaruhi. Betul enggak kira-kira ini? Misalnya, orang sedang marah misalnya. Kan itu emosi, ya. Maka pikirannya pasti kacau, tidak logis, ya, tidak logis pasti pikirannya. Karena pikirannya tidak logis, maka perilakunya juga cenderung negatif kan gitu, ya. Nah, jadi saling mempengaruhi.
Demikian juga orang yang pikirannya mungkin sedang kacau ya, kalut ya, maka emosinya pasti juga berpengaruh ya. Bisa jadi sedih, bisa jadi marah, bisa jadi apa yang negatif gitu. Atau kalau pikirannya positif ya pasti mungkin bahagia ya kan gitu. Dan begitu sebaliknya, yang intinya adalah ketiga aspek ini pasti saling mempengaruhi ya. Nah, untuk mengelola yang tiga ini ya, supaya berjalan ke arah yang positif, maka tetap kita dianjurkan untuk mengambil jeda itu ya. Misalnya ya, pada saat kita mengalami emosi yang negatif, misalnya marah, sedih dan seterusnya, waspada, khawatir ya, yang mempengaruhi pikiran dan bisa jadi nanti perilaku, maka tetap kita dianjurkan untuk jeda sejenak, mengambil jeda gitu. Kan kita pasti punya pengalaman ya, kalau sedang marah di kelas, kemudian kita paksa untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran, maka bawaannya sampai ujung pembelajaran, betul ya, kalau dipaksakan. Iya, tidak maksimal gitu. Ya. Maka kita dianjurkan ngambil jeda dulu, stop dulu gitu. Ya. Saya percepat sedikit, nanti kita diskusi. Keterampilan ketiga, kalau keterampilan pertama dan kedua tadi itu kan masih ya mengenali diri, kemudian mengelola diri, itu kan masih berkaitan dengan diri sendiri ya, masih berkaitan dengan diri sendiri. Nah, keterampilan ketiga ini sudah ya berhubungan dengan orang lain, sudah keluar. Ya. Kalau dikaitkan dengan kasus Bu Andriana misalnya, maka di 1-2, di keterampilan 1-2 dia masih berkaitan dengan dirinya saja. Sekarang dia harus, keterampilan yang ketiga ini harus berhubungan dengan orang lain. Misal saya beri supaya lebih konkret. Misalnya pada kasus 1 ya, pada kasus 1 Bu Andriana ya. Kalau dia sudah memiliki keterampilan berempati ya, kasus 1 dan 3 inilah cocok ini, kasus 1 dan 3. Kalau dia sudah memiliki keterampilan berempati, maka kata-kata oh ini yang kamu lakukan dari tadi itu tidak akan keluar. Betul enggak? Tidak akan keluar. Ya, kalau keterampilan ini sama dengan kasus 3. Harusnya sebagai siswa yang atlet kamu harus bekerja lebih keras lagi. Tidak akan keluar pernyataan itu kalau ada keterampilan berempati. Nah, keterampilan berempati itu bagaimana kita memahami orang lain. Kita tidak punya kepentingan, kita tidak punya lagi pikiran tentang diri kita. Kita keluar dari diri kita. Itu yang disebut dengan berempati. Ya, kalau masih memikirkan diri kita, ya, oh saya ini guru, saya harus melaksanakan tugas, saya harus menyelesaikan materi. Tidak boleh ada anak yang mengerjakan yang lain. Itu masih memikirkan diri gitu. Empati itu kurang di situ. Tetapi kalau rasa empati itu sudah ada, maka dia akan memahami orang lain. Dia tidak lagi memikirkan diri. Dia bagaimana dia menempatkan dirinya di posisi orang lain gitu. Ya. Sudah tidak memikirkan tadi itu tugas tambahan sebagai ketua panitia, proposal yang harus direvisi, mungkin juga permasalahan di rumah tangganya. Sudah tidak mikir itu, tapi dia memposisikan dirinya atau menempatkan dirinya di posisi siswanya.
Ya. Kenapa si A ini mengerjakan tugas mata pelajaran lain? Kenapa siswa yang atlet ini tidak menyelesaikan tugas? Jadi itu yang memahami orang lain, menghormati apa yang sedang terjadi pada orang lain. Itu yang disebut dengan berempati. Nah, ini mungkin salah satu semacam simulasi yang bisa kita ikuti untuk melatih rasa empati. Misalnya ada kasus, saya jelaskan kasusnya dulu. Ada kasus suatu waktu mungkin di forum apa, kita terlanjur mengeluarkan suatu perkataan yang tidak tepat gitu. Dalam suatu situasi kita terlanjur mengeluarkan kata-kata yang akan menyinggung gitu perasaan orang lain. Maka untuk melatih rasa empati, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Apa ya yang dia rasakan saat mendengar kata-kata saya tadi gitu. Berempati. Ya. Bukan setelah mengeluarkan kata-kata seperti itu kita bodoh amat gitu ya. Ya masa bodoh, terserah mau mikir apa, mau apa gitu enggak. Nah iya gimana? Ya betul, EGP ya. Ya. Tinggalkan Pak Masur. Iya. Iya. Nah jadi kalau kita melatih, tandanya kita memiliki keterampilan berempati gitu, dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Apa ya yang dia rasakan? Oh kita berempati. Apa ya yang dia rasakan saat melihat saya dan seterusnya. Ya ini kelihatannya memang hal-hal yang biasa kita alami ya, tapi mungkin masih kita abaikan ya. Ternyata ini sangat penting dalam menguasai keterampilan sosial emosional. Ya, berikutnya keterampilan keempat, saya agak percepat ya, nanti kita diskusi. Keterampilan keempat ini adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu adalah keterampilan yang membuat kita memiliki kekuatan untuk pulih kembali, kira-kira. Memiliki kekuatan untuk pulih kembali atau yang disebut dengan resilient. Ya. Resilient itu memiliki daya lenting. Gitu. Daya lenting namanya. Daya lenting itu bola melenting. Nah seperti itulah, atau bola karet yang kalau dipencet kan penyok. Nah tetapi dia bisa kembali ke posisi semula, itu kira-kira. Ya, ini bisa terjadi karena faktor komunikasi dengan orang lain, atau bisa jadi karena tantangannya, tantangan yang begitu besar. Seperti kasusnya Bu Andriana tadi, dia kan memiliki tantangan yang begitu besar. Ya. Ya kalau ini enggak perlu nanti dibaca ulang. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Sebagai ilustrasi. Kan kita
kita sering apa? Kita sering memiliki target, ya kan? Rencana, program, ya kan begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau saya menerjemahkan tentang gambar itu, yang di atas itu tidak punya tantangan, kalau yang di bawah banyak liku-liku yang akan dialami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sederhana dari Pak Ustadz ya. Silakan dilanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Tia melihat kita mempunyai rencana yang kita mengharapkan jalannya mulus terus sampai akhir, sampai tujuan. Nah, kenyataannya tidak semulus itu. Banyak rintangan, turun naik, malah turun sekali, down, kembali lagi naik. Akhirnya sampai dengan tujuan kita semula, tapi dengan penuh rintangan yang berliku-liku. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama semua, ya teman-teman lain juga sama, ya, ya. Ya, ini memang sesuatu yang real ya kita alami ya. Kita punya tujuan hidup, punya program, rencana, ya, yang ujungnya sudah kita bayangkan gitu ya. Tetapi memang dalam kenyataan seringkali itu tidak sejalan ya. Apa yang kita rencanakan dengan apa yang real terjadi gitu. Seringkali memang banyak lika-likunya, banyak dinamikanya gitu. Makanya saya ungkapkan ya minggu lalu Onda ya. Makanya mungkin supaya lebih sederhana, maka pikirkanlah yang ada sekarang saja gitu. Kan kita mikir tuh sering 3 kan gitu ya. Sering tiga fase gitu. Fase pertama mikir masa lalu, ya kan? Fase kedua mikir ya yang sekarang. Dan fase ketiga kita mikir yang akan datang gitu kan. Yang paling nyaman itu mikir masa sekarang gitu kan. Apa yang sedang terjadi ya sudah nikmati saja gitu. Karena mikir masa lalu itu membuat kita sering menyesal gitu ya. Misal kenapa ya enggak dari dulu begini, kenapa enggak mulai dari sini gitu. Misal gitu. Ya udah enggak usah dipikirkan kalau gitu. Sedangkan yang masa yang akan datang itu sering membuat kita khawatir ya. Kira-kira bisa enggak besoknya? Kira-kira bisa enggak kalau 2-3 tahun yang akan datang? Khawatir terus. Ya, lebih baik ya sudah mikir apa yang ada sekarang ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa seperti itu ya, maka Bapak Ibu sudah mengirit, menghemat 60% dari kapasitas otak kita ya. Lebih 60% ya. Ya sudah, mikir yang sekarang aja, apapun yang terjadi ya nikmati, syukuri gitu kira-kira. Ya baik, ini kalau ini kan seperti tadi ya, yang keterampilan sosial tuh bisa terjadi karena relasi kita dengan orang lain atau adanya tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah ini tantangan ini seperti yang sudah tipsnya itu ya sudah kerjakan pikirkan apa yang ada sekarang. Nah bisa juga terjadi karena relasi kita dengan orang lain. Nah untuk melatih keterampilan sosial itu maka kita perlu melatih teknik komunikasi kita gitu. Ya. Teknik komunikasi itu ada yang menggunakan teknik 3C ya. Clear, confident, dan calm ya. Berkomunikasi itu harus jelas, itu clear, jelas tujuannya, jelas pengucapannya, jelas maknanya dan seterusnya. Tidak bersayap-sayap gitu. Berkomunikasi itu harus percaya diri. Jangan ragu-ragu gitu.
sampaikan yang memang kita inginkan. Ya. Dan berkomunikasi itu harus dalam keadaan tenang gitu. Kalau dalam keadaan tenang maka kalimat kita akan tertata dengan efektif gitu. Dan teknik berikutnya saya percepat. Salah satu teknik juga ini bagaimana kita berkomunikasi dengan I statement atau I message namanya. Coba Bapak Ibu bandingkan yang kolom kiri dengan kanan. Yang komunikasi teknik I statement itu yang di kolom kanan. Lebih enak yang mana mendengarnya gitu. Ya. Yang kanan kan lebih enak mendengarnya gitu. Orang lebih enak menerima yang kanan gitu. Ini juga perlu dibiasakan teknik berkomunikasi seperti itu. Iya betul. Iya. Iya lebih berat dari ini juga. Iya kan? Lebih berat dari yang kiri nih maksudnya. Kalau sedang emosi ya. Ya, saya lanjut yang terakhir supaya lebih cepat. Bagaimana kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tadi keputusan Bu Andriana adalah menulis surat pengunduran diri dari panitia mungkin ya, panitia perayaan atau dan lain-lain. Itu keputusan yang diambil oleh Bu Andriana. Kalau menurut Bapak Ibu apakah itu sudah tepat? Tidak. Alasannya Bu dia. Ini kita kasusnya Bu Andriana ya. Kalau menurut saya nih Bapak ya, keputusan Bu Adriani itu kurang tepat. Karena apa? Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang. Kalau kita mengambil keputusan A, harus punya alasan tertentu yang bisa menguatkan diri kita dan menguatkan kita dengan orang lain. Itu mungkin dari saya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat malah dengan Bu Diah Bapak. Karena keputusan yang diambil oleh Bu Adriana itu menurut saya kurang bertanggung jawab atas tugasnya. Kenapa kalau dari awal memang tidak sanggup akan melaksanakan tugas tersebut, jangan diiakan tugas itu diserahkan kepada beliau. Akhirnya kalau putus di tengah seperti itu, maka tanggung jawab itu nantinya akan diserahkan ke siapa? Karena dari awalnya sudah tanggung jawab itu diiakan oleh Bu Adriana. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu jadi Bu Adriana ya, keputusan apa yang Bapak Ibu akan ambil? Siapa? Ya, Bu Mar. Kalau saya, ya terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya ya, kalau saya menjadi Bu Adriana, jadi pengunduran diri itu menurut saya kurang tepat. Masih ada langkah lain selain mengundurkan diri. Masih kita bisa membicarakan dengan pihak lain, pihak kepala sekolah yang bertanggung jawab di situ. Mungkin dari konsultasi atau diskusi ada solusi yang lebih bijak dari cara pengunduran diri. Itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melihat mungkin dari pertama dulu Bapak ya, atau langsung ini? Langsung aja. Kalau Bu Murhana menjadi mulai dari kasus yang pertama tadi, perasaan. Kira-kira akan mengambil putusan seperti apa? Kalau menurut Tiang itu kurang tepat. Kenapa seperti kita yang mengalami? Jadi terima dulu, kemudian kalau ada misalnya yang
tidak sesuai dengan yang diinginkan Pak Kepala Sekolah tadi, ya kita nego lah sedikit. Mungkin yang penting jangan sampai mengundurkan diri dari semua panitia, baik MGMP maupun panitia 17-an. Jadi mempelajarinya lebih lanjut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang mau nambahkan? Silakan. Sudah cukup? Ya, jadi menarik ya apa yang kasus yang Bu Andriana yang langsung menulis surat pengunduran diri ya. Nah, ternyata memang membuat keputusan itu adalah sebuah keterampilan gitu ya. Mengambil keputusan itu adalah sebuah keterampilan gitu. Ya. Secara teoritis keterampilan itu seperti yang di paragraf 1 itu adalah keterampilan seseorang dalam membuat pilihan-pilihan gitu. Tidak langsung straight ke ujungnya gitu. Jadi harus ada pilihan-pilihan. Nah, keterampilan itu yang apa namanya? Yang bisa dilatih gitu. Ya. Ya, jadi sekali lagi inti dari membuat suatu keputusan itu, ada keterampilan membuat suatu keputusan itulah bagaimana seseorang membuat pilihan-pilihan sehingga dia punya alternatif gitu, mau mengambil pilihan yang mana. Nah, tidak langsung ke ujungnya karena sudah merasa buntu ya, seperti kasusnya Bu Andriana sudah capek, buntu, tugasnya sebagai guru sudah tidak terlaksana dengan baik, akhirnya ujungnya adalah mundur gitu. Nah, itu hanya tidak ada alternatif kalau seperti itu, tidak ada pilihan, dan itu bukan merupakan keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab gitu. Oke, iya. Iya, itu kan contoh kasus saja ya kalau itu ya. Nah, Bapak Ibu, ada panduan yang diberikan kepada kita bagaimana kita bisa melatih keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab itu. Ya. Ini oleh para ahli disebut dengan PUTS. Ya. Ada 4 tahapan gitu dalam mengambil suatu keputusan itu. Tahapan P, tahapan O yang pertama. O yang pertama itu adalah apa ya? Nih, option. Ya. O yang kedua itu adalah outcome ya, hasil, dan CH-nya itu adalah choice kalau tidak salah ya. Ya, tahapan dalam melatih keterampilan membuat keputusan. Ya, tahapan yang pertama ini dulu. Tahapan yang pertama, ya. Kenali dulu apa masalahnya dan penyebabnya apa. Oh, masalahnya adalah Bu Andriana itu kurang bisa membagi waktu, ya. Kapan dia harus mengerjakan tugas utamanya sebagai guru, kapan dia harus mengerjakan tugas tambahannya. Nah, itu real yang dialami oleh Bu Andriana. Ya. Nah, apa penyebabnya? Pertama, Bu Andriana itu tidak bisa menentukan prioritas. Apakah proposal itu prioritas ataukah membuat rubrik penilaian itu mana yang prioritas. Itu dia tidak, sama saja menurut Bu Andriana. Sama saja, dua-duanya harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Nah,
Ya. Ya tetap harus menentukan prioritas ya. Itu, prioritas. Ini kelemahannya Bu Adriana. Kelemahan kedua, kenapa itu bisa terjadi? Karena Bu Adriana belum mampu melakukan komunikasi. Komunikasi yang mungkin komunikasi dengan kepala sekolah, dengan bawahan-bawahannya ya, yang panitia tadi. Itu mungkin yang perlu dilatih oleh Bu Adriana. Ya. Nah, tahapan ini harus dianalisis dulu ya. Apa masalahnya? Penyebabnya apa? Gitu. Tahapan dalam melatih keterampilan membuat keputusan. Tahapan kedua adalah option. Apa yang dapat dilakukan? Setelah tahu penyebabnya, setelah tahu masalahnya, penyebabnya, sekarang dia buat pilihan-pilihan. Ya. Ya, seperti tadi dia kan kurang dalam menentukan prioritas. Nah, perlu mungkin baca-baca buku ya. Kemudian ini yang kedua, pilihan yang kedua. Ini bagus sekali. Mendelegasikan sebagian tugas kepada orang lain. Dia ketua panitia kan, masa harus nyusun proposal sendiri kan gitu. Kan ada sekretarisnya mungkin, ya kan, ada anggota yang lain. Mendelegasikan sebagian tugas. Ya. Kan sudah ada pilihan-pilihan kan gitu. Ya. Berikutnya outcome. Ya. Dari pilihan-pilihan yang diambil itu, yang disediakan tadi, pasti ada positif dan negatifnya kan gitu. Ya. Misalnya tadi permasalahan pertama karena Bu Adriana kurang memiliki waktu ya. Negatifnya memang dia harus menyediakan banyak waktu untuk berbagi tugas tadi. Tetapi positifnya adalah dia dapat mengelola atau memilih prioritas gitu. Ya, kalau yang kedua tadi itu, yang kedua itu mendelegasikan sebagian tugas kan. Negatifnya dia harus ya, negatifnya dia harus mampu ya melatih teman-temannya ya. Ya gitu ya. Tapi positifnya ya bisa membangun tim kerja ya. Dan yang terakhir barulah mengambil keputusan, iya. Apakah memilih yang mana, opsi-opsi tadi ya, apakah memilih meluangkan waktu atau membagi tugas ya, atau membentuk teamwork ya, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau sudah, saya kira kalau Bu Adriana mengikuti proses ini ya, maka proses surat pengunduran itu tidak akan dilakukan. Bisa bagi tugas, bisa berkomunikasi dengan baik dengan kepala sekolah dan teman-teman lainnya. Itu yang dimaksud ya. Jadi 5 keterampilan sosial emosional. Saya karena waktu kita sudah masih jam 12 ya. Bapak Ibu di sini juga banyak contoh-contoh implementasinya di pembelajaran ya. Nanti mungkin Bapak Ibu baca saja ini ya, bisa diikuti gitu. Untuk melatih kesadaran diri misalnya, kemudian pengelolaan diri, di sini sudah ada contohnya, sampai keterampilan berhubungan sosial.
Di sini juga banyak contoh lain. Ya. Bagaimana melatih bernapas dengan kesadaran penuh, mengidentifikasi perasaan, ya, melukis dengan jari, membuat jurnal diri, membuat puisi akrostik, ya. Nah, nanti Bapak Ibu baca sendiri, ya, contoh-contoh ini. Nanti saya kirim materinya. Saya kira itu Bapak Ibu, ya, keterampilan sosial emosional. Ya. Ya, silakan kita diskusi sekali-kali ya diskusinya. Di bagian mana? Silakan. Cukup ya? Ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ini dan diterapkan di kegiatan pembelajaran. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas keaktifan kita selama kegiatan ini dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita bisa selesai segera nih, ya. Sekali lagi mungkin atas nama pimpinan dan keluarga besar SMP 3 Pringebaya, terutama ini teman-teman yang masuk dalam komunitas Rengganis, ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fasilitator atas segala bimbingan dan arahannya. Mudah-mudahan kita semakin maju Bapak Ibu, ya. Ya, semangat terus di komunitasnya, terutama ini luar biasa komunitasnya gitu. Jadi banyak dilihat, banyak dilirik, banyak disorot oleh orang komunitas kita karena termasuk intensitas kita bertemu itu yang tinggi lah termasuk gitu. Kalau orang bahkan 1 bulan sekali dia kalau orang, ya kita bahkan 2 kali seminggu. Dan harapan saya mudah-mudahan kita istiqomah, kan tidak berat ya Bapak Ibu, ya. Biar 2 kali seminggu, sebentar-sebentar aja kan. Nah, ya dapat ada aja. Sehingga yang paling menggembirakan itu progres PMM kita itu. Coba enggak kita bertemu begini ya, saling-saling ganggu, saling goda gitu ya. Enggak mungkin kita bisa mencapai progres seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin nambah lagi biar dia 100% ya. Minimal 1 lah. Terus Bu Diah, coba Bu Diah, selesaikan topik perencanaan pembelajaran. Ya, kenapa dia? Iya. Sudah aksi nyata. Artinya biar kita bisa komunitas itu mengadakan kegiatan webinar, Pak. Jadi kalau kita mau mengadakan webinar, salah satu syaratnya adalah pengelola ini kan kita berdua di pengelola itu harus menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran dulu gitu. Kalau udah bisa kita laksanakan webinar itu kan bisa menerbitkan sertifikat ya Pak War gitu. Jadi kita harapkan Bu Diah, karena saya kadang-kadang kan kalau masalah pembelajaran agak kurang Pak ya, kita banyak ke manajemennya gitu. Jadi kita harapkan begitu ya. Sebab banyak kita bisa berbagi praktik baik kepada yang lebih luas. Ini kan udah masuk pengimbasan nih Pak ya. Kita pengimbasan. Jadi bukan kita saja, tanggung jawab kita bukan untuk diri kita saja sebagai pelaksana program sekolah penggerak, akan tetapi ini juga supaya bisa mengimbas ke sekolah-sekolah lain yang tidak punya kesempatan menjadi sekolah penggerak gitu. Saya kira itu tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya sekali mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.